Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali kita atur jadwal ya untuk apa namanya untuk memberikan pelatihan PPCC ya. Tapi berkali-kali saya nggak bisa. Dan berkali-kali ketika saya bisa ternyata sudah diisi sama dosen lain. Jadi ketika saya bisa ternyata nggak bisa ketika ya akhirnya ketemulah di tanggal sekian ya. Sebenarnya saya tuh mau saya undur lagi. Cuman dalam hati saya kalau saya undur siapa lagi, kapan lagi gitu. Jadi saya mohon maaf sama teman-teman semua, saya telat ya datangnya karena berbarengan dengan kegiatan kampus yang sangat banyak, kemudian ditambah dengan ujian yang nggak berhenti ya. Di situ remedial, di situ ujian komprehensif ya. Jadi sangat banyak. Oke, saya harap di sini masih semangat ya untuk mendengarkan sedikit kok saya nggak panjang kali lebar. Nah, saya mau tanya dulu, apa sih motivasi kalian semuanya, motivasi teman-teman itu untuk mengikuti pelatihan ini? Termotivasi itu buat apa? Dan jawab jangan panitia, yang jawab yang lain. Kalau panitia yang jawab udah tahu jawabannya. Yang lain? Atau saya tuh sebenarnya nggak punya motivasi, saya cuma butuh sertifikat. Panitia kasih, nggak usah pelit dengan sertifikat. Kalau misalnya hanya sertifikat yang dituju. Saya nggak mau nih capek-capek panjang kali lebar, saya benar-benar baru nyampe, saya benar-benar baru nyampe, cuma membuka masker, terus langsung nyalain laptop, bahkan belum mengganti pakaian yang dari kampus gitu. Ada yang bisa jawab? Apa motivasinya untuk mengikuti PPCC? Permisi, Ya, ingin siapa itu? Teddy, Bu. Oke, kenapa? Nah, kalau untuk BPCC menurut saya ini ilmunya lumayan bermanfaat dan sering dipraktekkan, terutama untuk di apotek atau di rumah sakit itu untuk terapi-terapi. Dan kalau penyakit-penyakitnya ini kan kita pasti sering ngalamin di kehidupan sehari-hari. Jadi ini juga pasti bermanfaat. Kalau misal pun ada kejadian penyakit itu, kita udah tahu terapinya, ataupun mungkin untuk di dunia kerja ada pasien yang membutuhkan, kita bisa juga melakukan konseling. Oke, yang lain? Bagus ya jawabannya ya Teddy ya. Bukan dari panitia kan? Bukan, Bu. Kan ya. Oke, yang lain? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain? Teman-teman yang lain di sini banyak loh, 135. Kurang saya lah satu ya, 134. Yang lain bagaimana? Gak ada. Sudah, cukup diwakilkan sama Teddy saja. Teddy sudah mewakili suara hati kami, Bu, gitu ya. Oke. Ya, jadi ini kan semester berapa saja nih? Kakak-kakak panitia semester berapa ini yang ikut join? 2021, 2020 dan 2019 Ibu. Ya, berarti 2021, 2020, 2019. 2021 itu berarti baru semester 2 ya? Apa semester 4? 4 ya? 2 ya? 2. Iya Bu, betul. Nah, semester 2. Jadi teman-teman yang semester 2 di sini, kalau saya dulu waktu jadi mahasiswa, saya tuh nggak mau ikut-ikut kegiatan yang kalau ujung-ujungnya saya nggak dapat manfaat apa-apa. Nah, PPCC ini merupakan salah satu rangkaian aplikasi nanti di dunia kerja atau di dunia nyata, bahkan sudah ada ya lomba-lombanya ya PPCC ya, dari mata kuliah pharmaceutical care, farmakoterapi, farmakologi. Itu terapannya di PPCC ini. Gitu. Jadi harapannya jangan hanya apa sih, hanya seperti saya katakan tadi di awal, hanya untuk mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Sebenarnya materi ini itu sudah ada di perkuliahan yang akan nanti kalian dapatkan juga ya, ada di farmakoterapi, apa namanya, farmakoterapi saluran pencernaan juga ada. Oke.
Sekarang saya lanjut. Nah, pertama kali itu dilaksanakan pada tahun 2014. Jadi dosennya nggak jauh-jauh ya, pembicaranya itu ya dosen-dosen yang ada di Pancasila. Kemudian, kenapa sih pentingnya dilakukan PPCC? Ternyata merupakan salah satu kegiatan Isma Farsi. Beberapa kegiatan seperti lomba-lomba juga sudah pernah diadakan, ya. Dan itu difasilitasi oleh pihak fakultas ya ke lomba-lomba sesuai dengan yang berminat di PPCC. Nah, sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak pharmaceutical care itu apa? Nah, apa kaitan PPCC sama pharmaceutical care, Bu? PPCC itu kepanjangannya apa tadi? Ada yang tahu dari tadi slide saya itu kan di depannya PPCC ya, yang awal. Ada yang tahu tadi kepanjangannya apa? Sedih saya nih, sudah buru-buru ya, bahkan minum pun tidak saya coba. Terus saya tanya PPCC kepanjangannya apa? Pancasila Passion Community, Bu. Pancasila Passion Counseling Community. Sorry, siapa tadi tuh yang jawab? Pancasila Pasien Counseling Community. Ya, ya. Pancasila Pasien Counseling Community. Nah, pharmaceutical care itu merupakan terapannya ya, yang kita ketahui yang dulunya itu bersifat drug oriented ya, di mana apoteker itu hanya berada di belakang layar. Nah, sekarang apoteker itu sudah ada di depan. Artinya apa? Yang berkaitan dengan obat, dosisnya, kesalahan obat, interaksi obat, itu semua sudah dilakukan oleh apoteker. Nah, dari pharmaceutical care ini kita bisa menilai seberapa kebutuhan pasien terkait obatnya, apakah ada masalah, gimana cara mengatasi masalah tersebut, bagaimana cara menginterpretasikan data klinis, menginterpretasikan terkait dengan data lab gitu ya. Kemudian kita intervensikan sama dokter supaya mendapatkan hasil yang optimal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai quality of life. Nah, terkait dengan saluran cerna, ya sistem gastrointestinal, semuanya mungkin sudah sangat familiar ya dengan gastrointestinal ini. Nah, gastrointestinal ini merupakan salah satu organ ya yang ada di dalam tubuh kita terkait dengan pencernaan ya. Berawal dari pencernaan yang tidak sehat akan memicu beberapa penyakit yang merugikan. Nah, di sini fungsi saluran cerna ada motilitas, sekresi, digesti, dan absorpsi. Ya, mungkin ini teman-teman yang di semester 2 baru mendapatkan anatomi fisiologi ya, diingat kembali, dan teman-teman yang sudah semester lanjut tolong diingat kembali juga. Saya lanjut saja, ini bisa dibaca. Nah, faktor penyebabnya apa sih terjadi penyakit gastrointestinal? Ternyata ada faktor defensif dan ada faktor agresif. Faktor defensif itu faktor yang ada di dalam tubuh kita. Ya, di mana itu ada prostaglandin, ada somatostatin, dan ada bikarbonat. Dan faktor agresif itu dikarenakan pengkonsumsian obat, pengkonsumsian makanan yang tidak sehat, seperti meningkatnya asam lambung dikarenakan mengkonsumsi obat golongan NSAID, adanya infeksi bakteri seperti Helicobacter pylori, adanya terkena radikal bebas ya, seperti misalnya asap rokok atau terpapar salah satu radikal-radikal bebas seperti knalpot dan lain sebagainya ya, alkohol dan stres. Nah, itu dapat menyebabkan masalah pada gangguan lambung. Apa saja yang penyakit yang disebabkan oleh sistem pencernaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Permisi Bu, saya ingin coba menjawab. Boleh, silakan. Jadi kalau untuk penyakit dari gangguan sistem pencernaan itu ada tukak lambung, Ya, ulkus peptik, terus ya. ada GERD atau gastrointestinal, Mm, esophageal reflux, mm,
terus ada mual muntah, Terus apa lagi ya? banyak ya. Oke. Sebenarnya benar nggak yang dibilang sama Teddy tadi itu semuanya? Benar. Teddy sepertinya sudah mahir sekali ya. Atau Bu, habis kuliah itu Bu semester ini. Jadi saya paham gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomongin masalah penyakitnya apa-apa saja sih gastrointestinal, mual muntah, sakit perut, kembung, diare juga termasuk ya. Diare, konstipasi itu termasuk ke dalam obat-obat yang dikarenakan atau penyakit yang disebabkan oleh masalah gastrointestinal. Oke. Nah, ini dia ya. Ada mual muntah, konstipasi, diare, dan irritable bowel syndrome atau disebut dengan IBS. Nah, ini gastritis. Kenapa sih bisa jadi gastritis? Dikarenakan kelebihan asam lambung, kemudian adanya lesi berupa lesi superficial dan tidak sampai ke lapisan otot atau muskularis. Nanti kalian bisa dapat ya di perkuliahan ya. Jadi saya hanya sekilas saja untuk membahas terkait dengan gastrointestinal. Jadi penyakitnya ada gastritis, ada ulkus, ya, ada ulkus peptik, beda lagi. Kalau ulkus peptik itu berarti si ulkusnya itu sudah apa? Si lambungnya itu sudah hampir bolong-bolong gitu ya. Oke. Nah, dalam hal kita melakukan pharmaceutical care terkait dengan konseling nanti, apa bekal utama yang harus kita punya? Bekal utama yang kita punya adalah kita harus memiliki pedoman. Pedomannya itu apa? Pedomannya itu tergantung dari jenis penyakit yang akan dituju. Misalnya, kalau kita ngomongin penyakit gastrointestinal, yang mana satu? Kalau ulkus peptik, cari pedoman terapi terkait dengan ulkus peptik. Misalnya konstipasi, cari pedoman terapi terkait dengan konstipasi. Bu, dalam melakukan kegiatan pharmaceutical care atau kita melakukan konseling kepada pasien, apakah kita boleh melihat algoritma dari suatu penyakit atau kita lihat pedoman terapinya? Boleh, nggak apa-apa kita lihat. Ya, tapi yang kita lihat bukan seperti saya tampilkan sekarang. Yang kalian lihatkan itu apa? Kesimpulannya. Jangan kalian lihatkan bagian ini, pusing mereka. Tambah naik nanti asam lambungnya. Ya. Jadi nanti yang dilihat itu yang mana? Yang dilihatkan adalah ditanyakan secara lisan poin-poin yang ada di sini. Contohnya, pasien kondisinya itu seperti ulcer-like symptom. Jadi masalah terkait dengan gastritis, ya. Seperti, jadi belum tentu iya apa tidak. Bagaimana cara kita mendiagnosa? Bukan. Kita apoteker tidak mendiagnosa, tapi kita apoteker bisa menentukan obat yang paling tepat itu apa. Oke? Nah, nanti kita tanya apakah ada masalah dispepsia. Dispepsia itu apa? Gembung, ya, mual, begah gitu ya. Nah, kalau diinformasikan tidak ada. Hanya gunakan obat nggak? Kalau ternyata dia katakan menggunakan obat, coba suruh stop obatnya, khususnya NSAID. Kenapa NSAID? Karena obat NSAID itu dapat meningkatkan produksi asam lambung, ya. Dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dia mengkonsumsi NSAID, suruh stop NSAID-nya. Kalau di stop NSAID-nya, apakah masalahnya itu terpecahkan? Kalau misalnya tidak terpecahkan, berarti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan bakteri pada mukosa lambungnya itu terdapat apa. Kalau misalnya sudah diperiksakan ternyata normal-normal aja, berikan dia obat golongan PPI. Gitu ya. Jadi intinya saat kita mau memberikan obat ke pasien, kemudian pasiennya itu tidak merasakan gejala yang berarti atau dia tidak tahu, berikan dulu adalah obat-obat golongan bebas atau bebas terbatas. Contoh, saya datang ke apotek, perut saya begah. Saya nggak pernah merasakan begah seperti ini. Kemudian saya ke apotek meminta obat. Apa pertama kali yang ditanya sama
apoteker atau karyawan yang ada di apotek. Sudah berapa lama begahnya? Udah minum obat apa saja? Kalau kita bilang kita belum minum obat apa saja, sudah pernah terjadi seperti ini nggak sebelumnya? Kalau misalnya kita jawabannya semuanya belum, mereka akan memberikan obat golongan bebas. Tidak ada ujuk-ujuk mereka langsung memberikan lansoprazol. Pasti disuruh minum Milanta dulu, saya sebut merek ya, sebut Milanta dulu atau Proma. Gitu. Ya, jadi tidak ada langsung memberikan golongan, misalnya, ya udah Pak, minum ini aja ya, esomeprazol ya, atau sukralfat ya, tidak. Dan hal itu terjadi bukan hanya pada pasien gastrointestinal, semua penyakit. Kalau misalnya sudah diobati dengan obat golongan bebas atau bebas terbatas tidak memberikan efek terapi yang maksimal, artinya apa? Bagaimana kita mengetahui efek terapinya nggak optimal? Dengan cara keluhannya tidak teratasi. Ya, masih ada nih keluhannya nih, masih nyeri nih. Baru kita sarankan untuk ke dokter. Gitu. Boleh Bu, apoteker merekomendasikan obat yang diberikan sama obat yang akan diminum sama pasien. Boleh jika itu bebas terbatas dan obat wajib apotek. Oke? Kalau misalnya di luar itu harus dengan resep dokter. Paham teman-teman semuanya? Oke, nah ini dia peptic ulcer with Helicobacter pylori ya. Jadi obatnya itu, Bu, Ibu lihat di mana sih Bu ini? Kok bisa dapat panduannya? Kalian googling aja. Kalau masalah googling, kalian lebih pintar daripada saya. Kalian googling untuk algoritma penyakit ulkus, pasti akan keluar. Yang diambil dari literatur primer atau sekunder ya. Jangan yang diambil dari Blogspot atau Wikipedia. Kenapa? Memang nggak boleh Bu pakai itu. Kalau untuk referensi membaca saja tidak apa-apa. Tapi kalau untuk dipertahankan dengan nanti berdebat dengan dokter itu tidak kuat. Oke? Ya, ini saya skip. Nanti bisa dibaca. Nah, farmasi itu memiliki apa sih pegangan buku standar. Namanya adalah Dipiro. Pernah dengar Dipiro yang semester 2 di sini? Pernah? Nanti coba googling Dipiro gitu ya. Nah, di Dipiro itu sudah bisa tuh diketahui misalnya obatnya apa. Kemudian bagaimana dosisnya, efek sampingnya apa, itu sudah ada. Bu, Ibu hafal nggak terkait dengan efek samping dari suatu obat, mekanisme dari suatu obat? Saya hafal tapi hanya golongan besar. Contoh, obat golongan PPI. PPI itu pompa proton inhibitor. Mekanisme kerjanya seperti apa? Dia melapisi ulcer. Ya, langsung dilapisinya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah si lansoprazol, omeprazol, ya. Itu adalah golongan PPI. Nah, esomeprazol itu juga. Bu, kalau 3 golongan ini, 3 jenis yang Ibu sebutkan tadi, itu mekanisme kerjanya sama nggak? Selama dia masih satu golongan sama. Nah, jadi nanti kalau misalnya, tahu nggak Bu dosisnya berapa? Saya tahu dosisnya, tapi untuk memastikan boleh Bu, kita buka buku standar boleh, nggak apa-apa. Jadi teman-teman di sini, jangan takut untuk belajar memberikan konseling sama pasien. Kenapa? Karena nanti terkait dengan nama dagang, dosisnya berapa, kemudian berapa cara pakainya, itu ada di literatur. Boleh dilihat. Bawa ke depan, Bu, saat konsultasi sama pasiennya dibawa, ya jangan. Kalian lihat di belakang, kemudian nanti bisa diinformasikan ke depan. Terus Bu, apakah boleh setiap saya memberikan konseling seperti itu? Bisa karena terbiasa. Ya, bisa karena terbiasa. Maksudnya adalah kalian lakukan itu sekali,
Nanti kalau misalnya mau melakukan itu lagi, itu sudah ada di sini. Dan itu tidak usah melihat buku. Kalau pertama-tama is okay, nggak apa-apa. Ya, boleh tanya sama bayi. Bayi baru lahir. Langsung bisa jalan nggak? Nggak kan? Terus jalan kan, walaupun jatuh kan. Terus saja jalan, walaupun jatuh. Walaupun yang awalnya tangannya seperti ini untuk menjaga keseimbangan sampai tangannya turun ke bawah. Nah, seperti itu juga. Jadi jangan patah semangat jika semester ini tuh nilainya belum maksimal. Bisa jangan patah semangat jika, oh ternyata perkuliahan farmasi itu susah, saya mau mundur aja. Jangan. Sayang uang yang sudah dikeluarkan. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gastroesophageal reflux disease. Nah, kalau ini tuh ditandai dengan sama seperti mual muntah, ya, mual muntah, kembung, tapi GERD ini sudah tingkatan yang paling parah dari asam lambung. Biasanya itu dikarenakan pasiennya merokok atau minum alkohol beresiko tinggi. Ya. Nah, sama. Ada juga obat-obatannya dan ada dosisnya. Oke. Nah, mual muntah yang diberikan obatnya apa? Mungkin teman-teman pernah mual muntah nggak? Pernah mual muntah karena perjalanan? Bu, saya mual muntah karena saya itu mau jalan jauh. Kemudian ketika saya di dalam mobil menggunakan, baik itu menggunakan transportasi udara ataupun darat, Bu, laut, saya tuh mual, nggak bisa. Kalau ada pintu ajaib Doraemon, Bu, lebih bagus. Tapi saya lihat kendaraan itu udah mual, Bu. Itu yang satu. Yang satu lagi, Bu, saya tuh mual muntah. Nggak enak tenggorokan saya. Saya butuh obat, Bu. Apakah mual muntah dalam kasus perjalanan sama mual muntah yang dikarenakan pasiennya itu kelebihan asam lambung itu obatnya sama? Berbeda, Bu. Berbeda. Ya, berbeda. Kenapa? Karena beda. Beda yang reseptornya itu berbeda yang dituju. Ya. Yang satu gastrointestinal, yang satu lagi itu mual muntah itu kan biasanya ada sugesti ya. Apalagi kalau ada jalan ya. Kayak saya kalau ngelihat bus yang besar-besar gitu ya, udah mual saya sendiri jalannya tuh. Padahal belum naik udah mual gitu ya. Nah, itu ada tersugesti. Nah, obatnya juga berbeda. Kalau mual muntah yang dikarenakan mabuk perjalanan, itu biasanya diberikan obatnya adalah Difenhidramine, ya, Bu. apa? Antimo, Bu. Antimo merek dagangnya. Isinya apa? Difenhidramine. Difenhidramine. Ya, difenhidramine itu digunakan untuk mabuk perjalanan. Sebenarnya memang bisa buat mabuk perjalanan nggak, Bu? Biasanya itu diambil adalah yang efek sampingnya. Coba nanti kalian cari. Difenhidramine itu obat alergi atau obat mual muntah. Ya, nanti kita ketemu di praktikum farmakologi. Ya. Nah, jadi nanti kita belajar di sana. Kemudian, kalau yang untuk mual muntah dikarenakan asam lambung, itu ya seperti yang saya katakan tadi ya, kalian bisa menggunakan siapa namanya Milanta ataupun Promah. Ya. Oke. Nah, perlu diperhatikan juga, mual muntahnya itu dikarenakan apa nih? Jangan-jangan ada kemoterapi. Ya, obatnya sama nggak, Bu? Beda pasti. Nah, sekarang kalau kita melihat obat-obat terkait dengan mual muntah ya, kalau obat mual muntah, kalau kemoterapi itu berarti diberikan adalah golongan ondansetron. Ya, ondansetron itu biasanya diberikan untuk kemoterapi. Tapi beberapa kasus sekarang ondansetron itu sudah juga diberikan pada mual muntah ibu hamil semester pertama. Aman nggak, Bu? Aman. Nah, antiemetik ya, antiemetik ini contohnya ada antagonis serotonin ya,
ondansentron, granisentron, kemudian antagonis dopamin, ada domperidom, metokopramin, antihistamin, ya tadi ya. Siapa tadi yang bilang antimo itu isinya apa? Diphenhidramin ya. Nah, itu merupakan antihistamin, berarti yang kita amati, yang kita manfaatkan adalah efek sampingnya yang ngantuk. Ya, antimuskarinik, ada skopolamin, dan antagonis reseptor neurokinin itu ada injeksi ya, aprepitan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kortikosteroid juga bisa digunakan sebagai antiemetik. Pada pasien dengan habis kemoterapi itu diberikan si dexamethasone. Selain digunakan untuk menahan atau menekan daya tahan tubuh, digunakan juga sebagai antiemetik. Begitu juga antipsikosis ya, olanzapin, benzodiazepin, dan fenotiazin yang diambil adalah efek sampingnya. Oke. Ada yang pernah diare di sini? Ada? Kalau diare minum obatnya apa? Entrostop, Bu. Entrostop. Untung ada yang suka membuat apa sih namanya tuh? Daun jambu biji? Nggak ada. Kalau orang tua saya dulu ketika saya diare, daun jambu biji tuh ditumbuk ya, kemudian diperas airnya, suruh saya minum. Sekarang kayak gitu nggak? Masih ada. Ya, jadi kalau misalnya kita diare, itu terbagi lagi. Ada yang akut, ada yang kronik. Kalau yang akut kurang dari 3 hari, kalau yang kronik itu bisa lebih dari 14 hari. Ditandai dengan apa sih diare? Lebih dari berapa kali frekuensinya? Lebih dari 5 kali ya? Ada beberapa literatur ada 5 kali, ada yang 3 kali. Ya, jadi tergantung. Oke. Obatnya apa? Obatnya adalah loperamid, ya, pengganti elektrolit, ya, dipenoksilat atau absorben. Oke. Nah, sorry. Ya, ini adalah obat-obat diare ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Terkait dengan konstipasi juga ya, berarti kalau konstipasi itu buang air besarnya itu sulit. Jadi diberikan untuk obat-obat seperti magnesium sitrat, magnesium hidroksid, magnesium sulfat, bisakodil, dan lain sebagainya. Ini dia IBS, irritable bowel syndrome ya. Hampir sama dengan kondisi-kondisi sebelumnya, tetapi IBS ini biasanya diare yang disebabkan oleh apa sih, dikarenakan ada bakteri di dalam usus, biasanya seperti itu. Ya. Sebentar. Oke. Nah, ini ada penata laksanaan IBS ya. Jadi nanti dalam kalian melakukan konseling, kalian harus mengetahui penata laksanaan atau algoritma. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam pharmaceutical care process. Pharmaceutical care process yang kita lakukan itu menggali kita menggali seberapa dalam pasien tersebut terkait dengan penyakitnya, terkait dengan obat yang digunakan pasien tersebut. Ya, bisa kita lakukan step pertama, kita assessment dulu dia butuhnya apa. Kemudian yang kedua kita catat untuk menunjang perbaikan klinisnya. Kemudian kita implementasikan, dan yang keempat adalah kita lakukan monitoring dan review. Nah, kita masuk ke dalam drug therapy problems, ada CIPOL, ada PCNE, ya. Nanti kalian akan ketemu ini.